Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ikunisa dengan NIM 12010062353. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Soska Riau. Di sini saya membuat tugas akhir saya, yaitu kewirausahaan dengan materi layanan prima. Layanan prima ini terbagi lagi. Yang pertama ada teori kebutuhan dan layanan. Mengacu kepada teori kebutuhan dan layanan, setiap orang dapat berada pada posisi menyediaan atau pelayanan kebutuhan atau provider, maupun pengguna atau user, atau konsumen atau konsumer layanan. Ketika berada pada posisi penyediaan layanan, hendaklah memberikan layanan secara prima, yaitu layanan yang diinginkan ketika berada pada posisi pengguna atau konsumen layanan. Oleh sebab itu, usaha sebagai menyediakan produk dan layanan harus memberikan layanan prima tersebut, karena mereka yang menjadi penerima atau konsumen layanan prima yang diberikan tersebut adalah mitra usaha yang menentukan tumbuh kembang dan berkelanjutan usaha. Yang kedua adalah layanan prima. Layanan yang baik adalah layanan yang telah mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan dalam sistem operating prosedur atau SOP. Layanan yang mengacu kepada SOP tersebut bahkan merupakan layanan yang menjadi keharusan untuk dilakukan. Layanan yang seperti ini tidak akan mengecewakan karena sudah menyeimbangkan antara kebutuhan layanan dengan harapan pelanggan. Namun demikian, hasil keseimbangan ini tidak akan dapat menciptakan citra kompetitif usaha karena layanan tersebut dianggap biasa-biasa saja. Alasannya seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa setiap orang menginginkan layanan yang tidak sekedar melayani, tetapi layanan yang prima. Yang ketiga ada budaya layanan prima. Budaya layanan prima dapat mengacu kepada 6A, yaitu yang pertama, ability. Usaha melalui karyawan harus memiliki ability atau kemampuan untuk berkomunikasi persuasif dalam mengatasi keluhan pelanggan. Yang kedua, attitude. Usaha melalui karyawan harus memiliki attitude atau sikap yang ramah dan tidak merasa dibutuhkan atau sok berkuasa. Yang ketiga, appearance. Usaha melalui karyawan harus memiliki appearance atau penampilan yang rapi, bersih, dan menarik. Yang keempat, attention. Usaha melalui karyawan harus memiliki attention atau perhatian dengan pandangan mata yang empatik. Yang kelima, action. Usaha melalui karyawan harus memiliki action atau tindakan yang cekatan. Yang keenam, accountability. Usaha melalui karyawan harus memiliki accountability atau tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Namun demikian, budaya 6A tersebut harus didukung oleh pola manajemen umum usaha, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja, dan keselarasan hubungan kerja, dan pola insentif. Kondisi ini akan mendorong setiap pihak menjalankan usaha untuk bekerja dengan tulus, sukacita, wajah berseri, bebas stres, dan tertata, sehingga akan dapat meningkatkan presentasi kerja yang berkorelasi dengan peningkatan usaha, dan yang utama adalah dapat menjadikan pelanggan sebagai advokat bagi pemimpin, karyawan dan usaha. Dengan demikian, memberikan layanan prima merupakan investasi berharga yang akan memberikan dampak positif bagi usaha dan bagi pemberi layanan terbaik.
Layanan prima adalah masa depan usaha. Diamond John, pembisnis dan motivator asal Amerika, memberikan 5 poin menarik yang dapat meyakinkan Anda bahwa pelayanan pelanggan adalah hal terpenting dalam pembisnis. Yang pertama, membangun kepercayaan. Pada dasarnya, konsumen hanya perlu menemukan satu kesalahan kecil untuk membenci brand, tetapi mereka membutuhkan satu pengalaman positif yang terkesan untuk menyukai dan loyal terhadap brand. Dengan menerapkan pelayanan prima, konsumen menjadi percaya pada brand Anda. Kepercayaan ini dapat mendorong mereka menjadi loyal. Yang kedua, lebih berarti dari sekedar harga. Konsumen lebih peduli terhadap pelayanan yang baik dibandingkan sekedar produk yang bagus. Sebagus apapun kualitas produk, apabila sebuah brand memberikan pelayanan buruk, maka konsumen akan berpikir 2 kali untuk kembali menggunakannya. Di sisi lain, konsumen mengaku bersedia membayar lebih saat mereka dilayani dengan baik. Yang ketiga, membangun kesadaran brand. Orang cenderung membagikan pengalamannya kepada kerabat. Persebaran info dari mulut ke mulut ini memberikan efek pemasaran yang lebih kuat daripada kampanye yang Anda lakukan sendiri, karena orang lebih percaya pada cerita sesama konsumen. Pelayanan prima memastikan konsumen merasakan pengalaman positif, sehingga mereka akan membicarakan dan mengiklankan Anda kepada orang lain tanpa Anda minta. Hasilnya, kesadaran brand Anda meningkat, semakin banyak orang mencoba, dan reputasi Anda pun menjadi bagus. Yang keempat, menekan masalah. Masalah pastinya tidak terhindari. Meski demikian, masalah tidak akan merusak bisnis apabila Anda memiliki strategi pelayanan prima. Pelayanan prima tersebut Anda siap dan tahu cara menghadapi keluhan konsumen. Konsumen tentunya merasa dipedulikan apabila Anda mau menanggapi dan memberikan solusi yang baik atas masalah mereka. Yang kelima, menarik pelanggan. Pelayanan prima membutuhkan Anda mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen secara detail. Dengan demikian, konsumen merasa dihargai dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sekedar nilai uang. Itulah penjelasan layanan prima adalah masa depan usaha. Penjelasan saya tentang layanan prima. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.